Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar kalian pagi ini? Sehat. Sehat, Pak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, terlebih dahulu mari kita menyerahkan diri ke tangan Tuhan. Saya meminta Wahyu untuk memimpin kita dalam doa. Silakan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa. Dan berilah pembelajaran ini kepada kami supaya kami bisa menggapai cita-cita kami. Ya Tuhan, jika ada seseorang yang belum datang ke tempat ini, tolonglah buka hati mereka biar mereka bisa memulai pelajaran. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih Wahyu. Seperti biasa Bapak kembali absen. Saya mau cek kehadirannya. Wahyu? Hadir, Pak. Alex? Hadir, Pak. Divan? Hadir, Pak. Bernadette? Hadir. Enggak hadir, Pak. Hadir, Pak. Ya, hadir, ya. Juni? Hadir, Pak. Hadir. Priska? Enggak hadir, Pak. Nggak hadir. Rosalia? Nggak hadir ya. Enggak hadir, Pak. Eliseo? Nggak hadir juga ya. Ya, tidak masalah. Kalaupun ada beberapa teman yang tidak hadir hari ini, maka pembelajaran kita tetap kita laksanakan secara daring. Ya, baik. Untuk hari ini kita akan meneruskan pembelajaran kita. Itu lanjutan dari pembelajaran sebelumnya. Kalau sebelumnya kita sudah masuk pada media pada tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran 1 dan 2 sudah kita selesaikan. Pada hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga di tema 2 subtema 1. Nah, kemarin kita sudah mempelajari tentang, ini masih mengenai sumber energi. Pada pembelajaran pertama kemarin kita sudah mempelajari tentang sumber energi, tentang matahari. Pada pembelajaran yang kedua, kita telah mempelajari tentang sumber energi, tentang air. Dan pada pembelajaran yang ketiga ini, kita akan mempelajari satu pembelajaran yang akan kita pelajari pada pembelajaran ketiga ini nanti. Nah, sebagai tujuan dari pembelajaran kita ini nanti, itu bahwa anak-anak bisa nanti mengidentifikasi gambar-gambar dari teks visual yang akan Bapak tampilkan di slide. Kemudian, kalian nanti mengamati teks visual tersebut dan kalian bisa menemukan apa gagasan pokok dari teks visual yang telah anak-anak amati. Demikian juga, kalian mampu menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Dan kamu mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang, baik dalam kehidupan bermasyarakat, demikian juga di rumah. Nah, sekarang Bapak mau tanyakan ini. Tadi sebelum kalian berangkat sekolah, kalian sudah mengenakan pakaian baju putih. Itu baju itu sudah disetrika belum? Saya tanya Wahyu dulu, bajunya sudah disetrika, Wahyu? Sudah, Pak. Nah, disetrika pakai apa? Pakai sumber listrik. Ya, pakai setrika yang sumbernya dari listrik. Bagus. Divan, tadi sudah makan ya, Nak? Sudah, Pak. Nah, makan apa? Makan nasi. Nasi itu bisa masak karena apa, Nak? Menggunakan apa kalian? Listrik. Ya,
menggunakan rice cooker ya, yang sumbernya dari listrik. Bagus. Berarti untuk pembelajaran 3 kali ini kita akan mempelajari tentang sumber energi yang berasal dari listrik. Coba perhatikan gambar ini. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Lampu. Hah? Lampu. Bola lampu. Ya, ada gambar bola lampu. Bagus. Di rumah pasti kita dapatkan ini. Kita sering melihat di rumah, di sekolah, di mana-mana kita melihat yang namanya bola lampu ini. Ini sangat penting sekali. Dan ini sumbernya berasal dari listrik. Nah, kemudian ini Bapak mau menampilkan sebuah gambar ini dan silakan nanti kalian mengidentifikasi apa-apa saja gambar yang ada di yang tampil di slide saat ini. Saya pertama menanyakan kepada Juni. Juni, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Nak? TV, jam, sofa. Bagus. Oke, Wahyu, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Nak? Seorang bapak-bapak yang sedang duduk di sofa dan melihat TV. Dan ada AC yang sedang mendinginkan ruangan. Bagus. Alex, apa yang kamu lihat dari gambar ini, Nak? Kulkas, bola lampu. Kulkas, bola lampu, bagus. Divan. Yang duduk di sofa. Ya, yang duduk di sofa. Nah, kita sudah mengidentifikasi semua apa-apa yang ada di gambar ini. Sekarang, apa yang diceritakan pada gambar ini? Coba anak kami Bernadette, apa yang diceritakan gambar tersebut, Nak? Yang diceritakan oleh gambar tersebut yaitu seseorang yang sedang menonton TV dan menyalakan AC yang sumbernya dari listrik, Pak. Bagus. Nah, itu dia ya. Nah, kemudian ada soal yang kedua. Coba dibaca itu, Ayu, soal yang kedua. Sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Ya, apa peristiwa pada gambar ini yang terkait dengan sumber energi listrik? Kulkas, Ya, TV, apa lagi? lampu, Lampu, AC. AC. Nah, baik dia TV maupun kulkas maupun AC itu bisa digunakan hanya karena menggunakan arus listrik. Nah, yang ketiga, bagaimana kita menemukan gagasan pokok dari teks visual ini? Tadi temanmu si Bernadette sudah menceritakan apa yang ada di gambar tersebut. Berarti sama halnya kita sudah menemukan satu paragraf dari yang menceritakan tentang gambar ini. Sekarang kita mau menemukan seperti apa gagasan pokok dari teks visual ini. Ayo, siapa yang bisa, Nak? Gagasan pokok sama halnya kalau menemukan gagasan pokok di setiap paragraf. Bisa di awal paragraf, bisa di akhir paragraf, bisa di pertengahan paragraf juga. Biasanya gagasan pokok ini hanya sekitar satu kalimat saja, tidak panjang-panjang sekali. Dari gambar yang sudah kalian amati ini. Ayo. Saya, Pak. Ya. Gagasan pokok yang bisa kita ambil dari teks visual tersebut yaitu dalam setiap kehidupan manusia selalu membutuhkan yang namanya energi listrik, Pak. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk temannya Bernadette. Ya, pintar-pintar ya anak Bapak ini. Jadi inilah gagasan pokok yang bisa kita temukan dari gambar teks visual yang setelah kita lihat di slide saat ini. Nah, coba dibacakan, Nak, si Juni. Salah satu energi yang baik digunakan di sekitar kita adalah listrik. Sumber energi listrik digunakan manusia sehari-hari untuk membantu aktivitasnya. Bagus. Teruskan, Wahyu. Listrik merupakan sumber energi yang membantu kita melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu, televisi,
radio, setrika listrik, dan lain-lain. Oke, teruskan, Divan. Kita semua berhak mendapatkan energi listrik. Kewajiban kita adalah menghemat penggunaannya. Bagus. Nah, ini tadi listrik itu ya, listrik merupakan sumber energi yang dapat membantu kita melaksanakan setiap aktivitas kita setiap hari. Ya, dengan adanya energi listrik ini kita dapat menyalakan lampu, menonton televisi, mendengarkan radio, menggunakan setrika listrik dan banyak lagi kegunaan daripada energi listrik ini. Nah, tentu dalam menggunakan energi listrik ini kita tentu punya hak dan kewajiban terhadap pemanfaatannya. Nah, pada pembelajaran kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang hak dan kewajiban. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian hak? Coba siapa yang masih ingat? Ya? Hak Ya. adalah sesuatu yang harus diterima. Bagus. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima. Betul. Nah, siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Siapa yang masih ingat apa itu kewajiban? Saya, Pak. Ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan sebelum kita mendapatkan hak kita. Ya, betul sekali. Nah, apa tadi yang sudah dijawab oleh Wahyu dan juga apa yang sudah dijawab oleh temanmu Bernadette itu sudah benar. Ya, tentu dari hak dan kewajiban ini, tentu kita juga memiliki seperti apa contoh hak yang harus kita terima pada penggunaan energi listrik ini. Kita perhatikan gambar yang satu ini. Nah, inilah contoh hak dalam memanfaatkan energi listrik. Gambar apa ini, Wahyu? Wahyu? Seseorang yang sedang menyetrika baju. Wahyu? Seseorang yang sedang menyetrika baju. Ya, seseorang yang sedang menyetrika baju. Betul. Seseorang Ya, yang betul sedang sekali. Berarti dia menyetrika sedang baju. menggunakan energi listrik. Itulah contoh hak kita. Apalagi contoh? Ya, betul. Apalagi contoh kita dalam memanfaatkan energi listrik misalnya? Selain dari menyetrika baju. Hak kita. Artinya kita menerima, kita bisa menggunakan daripada energi listrik itu. Apalagi contohnya, Nak? Selain daripada gambar yang sudah Bapak tampilkan ini. Menyalakan lampu di malam hari, Pak. Ya, menyalakan lampu di malam hari. Betul. Kalau lampu tidak dinyalakan pada malam hari, pasti ruangan rumah kita pasti gelap. Tentu dengan adanya lampu, kita berhak menekan tombol saklarnya dan menghidupkan lampu sehingga ruangan pada malam hari bisa lebih terang. Bagus, benar sekali, Nak. Nah, ini juga yang kedua. Apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini, Juni? Gambar yang kedua, Nak. Lampu, ada yang membaca. Ya, ada bola lampu, ada yang sedang membaca. Alex, kalau kamu perhatikan gambar ini, nah ini dilaksanakan pada malam hari ya? Alex? Siang. Hah? Siang. Siang. Itu menurut Alex. Menurut Divan bagaimana? Menurut Divan bagaimana? Ya, dia membaca pada malam hari apa pada siang hari, Nak? Siang hari. Siang hari. Wahyu? Seseorang yang sedang membaca. Ya, dia membacanya pada malam hari apa pada siang hari? Malam hari. Malam hari. Ya, betul. Ya. Kalau bola lampu dihidupkan pada malam hari, ya, berarti kita sedang memanfaatkan energi listrik, kita membaca. Tetapi kalau dinyalakan lampu pada siang hari, berarti itu samanya kita sedang melakukan pemborosan, ya kan? Biasanya kalau pada siang hari, bola lampu itu tidak dinyalakan, ya. Bola lampu hanya dinyalakan pada malam hari, kecuali kalau siang hari lagi mendung, ya. Kita tidak bisa membaca. Nah, coba perhatikan
gambar yang ketiga. Ayo, anak Bernadette, coba nak, apa yang kamu lihat dari gambar ini nak? Sekeluarga yang sedang menonton TV bersama-sama. Bagus. Nah, ini juga termasuk hak kita dalam memanfaatkan energi listrik. Artinya energi listrik ini bisa kita manfaatkan secara bersama-sama, bisa juga dimanfaatkan secara perorangan. Ini maksud dari gambar ini ya. Oke, lalu apa contoh kewajiban kita dalam menghemat energi listrik? Ayo, siapa yang bisa? Kalau tadi kita sudah mendapatkan hak kita bisa menghidupkan lampu pada malam hari, kita bisa menyetrika, kita bisa menonton televisi. Lalu apa juga kewajiban kita terhadap penggunaan daripada energi listrik ini? Ayo, siapa yang bisa nak? Apa contoh kewajiban kita? Ya, ya nak. Selalu menghemat listrik. Jika tidak menghemat listrik, itu yang namanya memboros. Bagus, itu namanya pemborosan. Nah, apa contohnya nak? Apa Contohnya televisi. ya? Televisi digunakan untuk melihat berita apapun seperti kejadian di alam. Bagus, menonton televisi. Ada yang bisa memberikan tanggapan lagi? Contoh kewajiban kita dalam menghemat energi listrik? Saya, Pak. Ya, ya, Bernadette. Nah, menurut saya, contoh menghemat energi yaitu pada siang hari sebaiknya lampu tidak dinyalakan karena sudah ada cahaya dari matahari, Pak. Ya, bagus. Nah, itu contoh kewajiban dalam menghemat energi listrik ya. Pada siang hari lampu dimatikan ya, tidak nyalakan. Karena pada siang hari kita sudah ada cahaya matahari. Oke, coba perhatikan gambar ini. Divan, apa yang kamu lihat dari gambar ini, nak? Yang menghidupkan lampu. Ya, ini bisa menghidupkan lampu, ini juga bisa mematikan lampu ya. Itu termasuk kewajiban kita. Bagus. Gambar yang kedua, coba perhatikan ini Alex. Apa yang kamu lihat dari gambar ini, Alex? Alex? Oke, mungkin tidak connect jaringan sama si Alex. Coba Juni, apa yang kamu lihat dari gambar kedua, nak? Lampu. Ah? Ada yang menghidupkan lampu. Ada yang Menghidupkan lampu. Ada yang menghidupkan lampu. Ya, kalau menurut anak kami Bernadette, Seseorang yang mematikan lampu, Pak, di malam hari. ya, bagus. Nah, kalau misalnya kita melihat gambar ini, dan ini biasanya contoh kewajiban kita di rumah ya. Kalau misalnya pada malam hari kita sudah siap belajar, tentu lampu belajar itu harus kita matikan. Kita lihat di gambar ini ada satu meja, satu kursi, dan di atas meja itu ada satu bola lampu dan beberapa buku. Artinya bahwa anak ini sudah siap belajar, bola lampunya sudah dimatikan. Dia hendak tidur, dan sebelum tidur dia mematikan lampu. Inilah contoh kewajiban dalam menghemat energi listrik. Ya, tuh. Ini apa contoh sikap yang terdapat pada gambar di bawah ini? Ini nanti coba didiskusikan bersama temannya. Nanti saya minta beberapa menit lagi untuk disampaikan jawabannya pada ruang meeting ini. Kalau kita melihat ini, ada gambar 1, ada gambar 2, dan ada gambar yang ketiga. Nanti kalau sudah siap berdiskusi, nanti masing-masing saya meminta untuk menyampaikan hasil diskusinya. Saya bentuk aja jadi 2 kelompok. Satu kelompoknya nanti kelompok Wahyu, dan satu kelompoknya Bernadette. Jadi masing-masing nanti menceritakan apa hasil diskusinya, menceritakan apa contoh sikap yang terdapat pada gambar di bawah ini, menceritakan gambarnya dan apa kesimpulan dari gambar tersebut. Ya, saya tunggu. Bapak kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi bersama temannya. Baik, kelompok 1
Bernadette. Ya Pak, Ya, menurut saya Pak, pada contoh sikap yang terdapat pada gambar pertama yaitu pemborosan listrik. ya, Pemborosan listriknya ketika dia pergi dari rumah, dia masih menyalakan kipas, menyalakan TV, dan menyalakan lampu. ya. Nah, pada gambar kedua, pemborosan listrik yang terjadi yaitu seorang anak yang sedang bermain game, namun TV-nya dinyalakan, lampunya dinyalakan, padahal masih siang. Pada gambar ketiga, seorang anak yang sudah tidur, namun televisinya masih dinyalakan. Bagus. Itu hasil dari kelompok 2. Sekarang dari kelompok 1. Dari kelompok 2 sekarang yang mewakili Wahyu. Coba nak sampaikan hasil diskusinya. Dari gambar yang ke-1, seorang bapak-bapak yang sedang hendak pergi bekerja, tapi TV, lampu, dan kipas masih menyala. Itu yang menyebabkan pemborosan atau tidak menghemat listrik. Bagus. Yang kedua, ada seorang anak yang sedang bermain game dan memakai handset, tapi TV, radio, kipas, dan bola lampu masih menyala. Dan yang ketiga, seorang anak-anak yang sedang tidur di depan televisi, tapi dia lupa mematikan televisinya. Bagus. Semua jawabannya sudah benar ya. Nah, anak Bapak ini semua pintar, mampu mengidentifikasi, mampu membaca sebuah gambar yang terdapat di slide saat ini ya. Semua jawabannya sudah benar. Ya, dari sini nanti kita bisa melihat bahwa dari gambar 1, 2, dan 3 ini adalah contoh-contoh sikap yang tidak menghemat energi. Ya. Nah, sekarang kita ayo mengamati. Coba perhatikan gambar A. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Coba Juni, apa kita berhak menyalakan televisi, Juni? Ah? Minyak dihidupkan, nak? Tidak. Ah? Tidak. Kita berhak menyalakan televisi, nak? Soal nomor 1. Berhak, Pak. Tapi jika kita sedang tidur di depan televisi, kita harus mematikannya. Karena itu pemborosan, tidak menghemat listrik. Bagus, itu jawaban yang benar. Menyalakan televisi itu hak kita, nak. Ya. Kalau masa kita beli TV di rumah, kita tidak menyalakan TV. Jadi untuk apa TV itu dibeli, nak? Ya. TV itu berhak kita menyalakannya. Kewajiban kita adalah mematikan televisi itu pada saat kita tidak menggunakannya. Nah, kemudian nomor 3. Coba Divan, baca soal nomor 3 itu, nak. Apa yang terjadi? Nomor Apa 3. yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Sedangkan kamu tadi sedang menonton televisi. Mengunduh TV. Apa, nak? Matikan TV dengan laptop. Iya, nak. Ya. Matikan TV ya. Matikan TV. Juga matikan laptop. Oke, nomor 4. Bernadette. Coba baca soalnya, nak. Mana Bernadette? Bernadette? Ya, maaf Pak. Apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Ya. Sikap yang perlu diperbaiki dari gambar di atas yaitu ketika kita istirahat, maka TV harus dimatikan
begitu juga dengan laptop maupun HP. Dengan begitu, artinya kita sudah menghemat energi. Bagus. Nah, itu kesimpulannya dari gambar ini ya. Kemudian di gambar ini kita melihat tadi ada anak-anak sedang menonton televisi, dia charger HP-nya, juga di situ dia sedang menonton sedang bermain laptop. Tiba-tiba dia sudah tertidur. Semua pada hidup, televisi hidup, laptop hidup, charger masih tercharger. Jadi ini contoh perbuatan yang tidak baik. Jadi apa salahnya kalau misalnya tidur itu semua barang-barang elektronik yang terhubung dengan listrik itu dimatikan, ya. Kemudian kita melihat gambar B sekarang. Nah, ini apa yang bisa kalian temukan dari gambar ini? Nomor 1, Juni. Udah kamu lihat gambarnya, Nak, Juni? Sudah, Pak. Udah. Coba baca nomor 1 itu, Nak. Apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, apakah kita berhak menyalakan televisi, Juni? Hah? Iya. Kita berhak menyalakan televisi, Anak. Oke, nomor 2, Wahyu. Apa manfaat kita menonton televisi bersama anggota keluarga, Wahyu? Contohnya kita melihat berita yang ada di TV, sepertinya berita kejadian atau indahnya alam. Boleh. Divan, nomor 3, Nak. Divan. Kita bagus jaringan sama si Divan ya. Coba Bernadette. Nomor 3, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Hal baik yang dapat kita contoh dari gambar di atas yaitu dengan menonton TV secara bersama-sama dengan keluarga, maka dengan begitu kita sudah menghemat energi karena waktu yang kita gunakan untuk menonton televisi menjadi berkurang. Bagus. Nah, kalau misalnya kita melihat gambar ini dan kita lihat pertanyaannya, apakah kita berhak menyalakan televisi? Ya, kita berhak menyalakan televisi. Yang kedua, apa manfaat kita menonton televisi bersama-sama anggota keluarga? Ini sangat besar manfaatnya. Coba bayangkan kalau misalnya kita menonton sendiri-sendiri. Pertama dulu anak menonton dari jam 8 sampai jam 9. Kemudian matikan TV, datang lagi bapak, ibu menonton dari jam 9 ke jam 10. Datang lagi abang menonton dari jam 11 sampai jam 12. Tentu ini sangat tidak menghemat energi listrik. Kalau menonton bersama keluarga itu besar manfaatnya. Selain memupuk kebersamaan dalam keluarga tersebut, kita juga bisa menghemat energi listrik. Artinya hanya sekali kita menyalakan televisi. Jadi kita bisa tonton bersama keluarga. Nah, itu. Coba dibacakan ini, Divan. Laksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Sekedar mematikan lampu saat tidur. Menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Teruskan, Wahyu. Menggunakan energi listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Nah, ini dia. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Salah satu dari tujuan pembelajaran kita tadi bahwa
ketika kita melaksanakan, kita dapat menghemat energi listrik, maka kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang, baik di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Tentu kita mulai dari rumah dulu. Kita sebagai pelajar, kita sebagai peserta didik, tentu kita punya hak dan kewajiban untuk kita laksanakan secara seimbang. Ya, karena kita sudah kelas 4 sekarang, kita bisa mengajari adik-adik kita deh, kalau misalnya pada siang hari, kalau misalnya kamu lihat bola lampu kita masih nyala, dimatikan ya. Begitu juga kalau misalnya kamu nonton televisi, misalnya kamu mau tidur, TV-nya dimatikan ya. Jadi begitulah cara kita. Dengan kita melaksanakan itu, berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Nah, dari pembelajaran kita ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari saat ini? Mulai dari awal tadi kita pelajari tentang gambar visual sampai kepada hak dan kewajiban kita sekarang. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari hari ini. Coba Wahyu. Yaitu tentang menghemat listrik. Karena dengan menghemat listrik, kita tidak perlu membuang banyak uang. Apalagi kita jika memboros, nanti lampu yang ada di dunia ini akan habis. Ya. Bagus. Oke, menurut Divan, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini, Nak? Menghemat listrik. Ya. Apalagi, Nak? Alex? Apa bisa kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini, Nak? Mematikan lampu. Ya, mematikan lampu pada siang hari ya. Juni, apa yang bisa kita simpulkan hari ini, Juni? Juni? Oh, Juni mungkin lagi tidak bagus jaringan di tempat Juni ya. Bernadette, apa yang bisa kita simpulkan dari pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini, Nak? Menurut saya, Pak, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran kita hari ini yaitu dalam kehidupan sehari-hari manusia, energi listrik sangat diperlukan. Misalnya, energi listrik itu kita gunakan ketika kita menyetrika, menyalakan lampu pada malam hari. Namun, kita juga berkewajiban untuk menghematnya. Misalnya, ketika di siang hari, maka lampu tidak perlu dinyalakan karena sudah ada cahaya matahari yang menerangi kita. Demikian saja, Pak. Bagus. Nah, apa yang sudah disampaikan oleh temanmu Bernadette itu sudah benar, dan beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran kita adalah pertama tentang listrik, ya. Pada pembelajaran ketiga ini kita bicara tentang energi listrik, ya, di mana energi listrik ini adalah salah satu sumber energi yang sangat penting bagi manusia. Tentu dengan adanya energi listrik ini kita dapat menonton TV, kita dapat masak nasi, kita dapat pakai AC dan lain sebagainya. Nah, tentu kita juga punya kewajiban seperti yang disampaikan temanmu tadi, ya. Kita memiliki kewajiban untuk menghematnya, ya, seperti mematikan lampu pada siang hari, mematikan TV kalau tidak ditonton dan sebagainya. Ya, artinya ketika kita mematikan lampu pada siang hari, ya, memanfaatkan barang elektronik hanya pada saat dibutuhkan saja, berarti kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang. Jadi itulah kesimpulan dari materi yang sudah kita pelajari pada hari ini. Jadi untuk berikutnya, Bapak akan memberikan uji kompetensi. Ini ada beberapa soal dan ini nanti akan Bapak kirim di linknya akan Bapak kirim di grup WA. Silakan nanti dibuka grup WA-nya, di situ Bapak kirim link soal untuk tugas hari ini.
Jadi silakan nanti dibuka WA-nya, nanti Bapak kirim link tugas. Sebelum pembelajaran ini kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan, Nak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Bagus, dijawab ya. Ya, tidak ada. Bagus, tidak ada pertanyaan ya. Berarti dengan demikian maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita akhiri, saya meminta kembali Wahyu untuk memimpin kita dalam doa sebelum kita pulang. Silakan Wahyu. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami di supaya kami menanamnya di dalam hati kami dan mengejar impian kami yang sudah kami siapkan dari kecil sampai besar. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan telah mengajar kami dan guru-guru kami. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih Wahyu. Dan untuk seterusnya, kita akan bertemu kembali pada pembelajaran keempat di hari besok. Saya meminta untuk tetap menjaga kesehatan, tetap mematuhi protokol kesehatan, rajin cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Demikian saja pembelajaran kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Selamat Pak. pagi, Pak.